Halo, selamat datang. Kali ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya menemukan strategi finansial yang paling pas buat kamu. Kuncinya bukan cari produknya dulu, tapi kenali diri kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gini? Pengen mulai investasi, tapi kok ya ada rasa takut rugi? Atau malah bingung banget harus mulai dari mana? Nah, kalau pernah, tenang aja, kamu ada di tempat yang tepat. Karena jawabannya itu dimulai dari diri kita sendiri. Oke, jadi dari mana kita mulai? Langkah pertama, yang paling fundamental dalam perjalanan investasi manapun, adalah pahami diri Anda. Spesifiknya, menemukan apa itu profil resiko pribadi Anda. Jadi, apa sih profil resiko itu? Gampangnya gini, ini tuh semacam termometer buat ngukur seberapa tahan bantingnya kamu sama gejolak pasar, seberapa nyaman kamu sama naik turunnya nilai investasi, dan yang paling penting, seberapa siap kamu menghadapi potensi kerugian. Umumnya nih, investor tuh bisa kita kelompokkan jadi 3 tipe utama. Coba deh, sambil kita bahas satu persatu, kamu renungkan. Kira-kira kamu lebih condong ke tipe yang mana? Yang pertama, kita punya tipe investor konservatif. Buat tipe ini, ada satu hal yang paling utama, keamanan modal. Pokoknya uang pokoknya harus aman. Itu nomor 1. Investor tipe ini tuh bisa dibilang nggak suka sama yang namanya drama pasar. Mereka lebih milih stabilitas. Makanya tujuan investasinya biasanya jangka pendek, di bawah 3 tahun. Mereka rela kok dapat imbal hasil yang lebih rendah, yang penting bisa tidur nyenyak. Nah, senjata mereka biasanya ya instrumen-instrumen yang risikonya rendah. Contohnya kayak deposito, reksadana pasar uang, atau surat utang negara. Tujuannya jelas, buat melindungi modal awal mereka dari gejolak pasar yang nggak terduga. Oke, kita lanjut ke tipe kedua, investor moderat. Nah, kalau yang ini, mereka adalah pencari keseimbangan. Keseimbangan apa? Antara risiko dan imbal hasil. Jadi, mereka ini berani ambil sedikit risiko demi dapat imbal hasil yang lebih oke, tapi tetap nggak mau yang terlalu ekstrim. Tujuannya biasanya jangka menengah, katakanlah buat dana pendidikan anak dalam 3-5 tahun ke depan. Mereka ini tipe yang mau pertumbuhan, tapi tetap butuh jaring pengaman. Portofolio mereka itu biasanya campuran. Ada instrumen yang aman, seperti obligasi, tapi juga ada porsi untuk saham supaya bisa ikut merasakan pertumbuhan pasar. Reksadana campuran itu contoh paling pas buat tipe investor ini. Dan yang terakhir, tipe investor agresif. Dari namanya aja udah kebayang ya. Fokus utama mereka adalah memaksimalkan imbal hasil setinggi-tingginya, terutama untuk jangka panjang. Investor tipe ini tuh paham banget sama prinsip high risk, high return. Mereka nggak gampang panik kalau pasar lagi merah-merahnya, karena tujuannya jangka panjang, di atas 5 tahun. Mereka lihat fluktuasi itu bukan sebagai bencana, tapi sebagai peluang. Portofolio mereka tentu aja didominasi sama aset-aset yang potensi pertumbuhannya tinggi. Kita bicara soal saham, reksadana saham, bahkan bisa merambah ke instrumen yang lebih spekulatif. Risikonya jelas tinggi juga. Nah, tabel ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Coba lihat polanya deh. Dari konservatif ke agresif, toleransi risikonya meningkat dari rendah ke tinggi. Jangka waktunya juga makin panjang. Dan tentu saja pilihan instrumennya jadi makin berani. Kelihatan kan benang merahnya? Oke, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita tahu kita ini tipe yang mana? Nah, jawabannya itu ada di beberapa faktor personal yang ngebentuk diri kita sebagai investor. Ada 5 faktor kunci di sini. Mulai dari usia kamu, tujuan investasimu buat apa, kondisi keuanganmu sekarang gimana, seberapa banyak pengalaman dan pengetahuanmu soal investasi, dan, nah ini yang sering dilupakan, karakter dan psikologi pribadi kamu. Semuanya ini punya peran penting. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Kalau lihat portofolio kamu minus 15% dalam sebulan, apa yang bakal kamu lakuin? Apa kamu bakal langsung panik jual? Atau kamu bakal tetap tenang, bahkan mungkin mikir ini saatnya nambah? Jawaban kamu bisa jadi petunjuk besar soal profil risikomu. Oke, setelah kamu punya gambaran soal profil risikomu, sekarang saatnya mengubah pengetahuan itu jadi aksi nyata. Jadi, gimana cara membangun portofolio yang sesuai? Lihat deh, ini contoh portofolio untuk si konservatif. Mayoritas asetnya, sampai 90%, ada di instrumen yang super aman, kayak obligasi dan reksadana pasar uang. Porsi sahamnya, cuma sedikit, cuma 10%. Jelas banget kan, prioritasnya adalah keamanan. Nah, kita geser ke portofolio moderat. Komposisinya langsung berubah. Porsi sahamnya naik jadi 40%. Ini nih yang dipakai buat ngejar pertumbuhan. Tapi mayoritasnya, yaitu 60%, tetap ada di instrumen yang lebih stabil, bener-bener seimbang. Dan boom,
Ini dia portofolio agresif. Lihat porsi sahamnya, dominan banget sampai 80%. Sisanya cuma sedikit di instrumen yang lebih aman. Tujuannya jelas, ngegas untuk pertumbuhan modal jangka panjang, dengan kesiapan penuh menghadapi gejolak pasar. Tapi ada satu hal yang penting banget untuk diingat. Profil resiko itu nggak kayak batu, dia nggak statis. Seiring hidup kita berubah, misalnya kita menikah, punya anak, atau mendekati pensiun, profil resiko kita juga bisa ikut berubah. Jadi ini dia pertanyaan penutup buat kamu renungkan. Coba cek lagi deh, strategi investasi yang kamu jalankan sekarang, apakah masih sesuai dengan dirimu yang sekarang? Jangan-jangan kamu udah berubah, tapi strategimu masih yang lama. Ini penting banget untuk dievaluasi secara berkala.